ada satu potongan kehidupan di mana di saat beliau hidup di tengah-tengah Bani Sa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir, semua orang termasuk kakek beliau, paman beliau, bahkan ibunda beliau mengatakan fa innalahu sya'nun 'azim. Bahwasanya anakku ini akan memiliki satu perkara yang sangat agung. Karena ketika beliau lahir, seperti yang kita bahas pada tahun lalu, gitu ya? Kan tahun lalu kan? Sekarang udah tahun 2022. Jadi bayangan tahun lalu jangan 12 bulan yang lalu, bukan? Pertemuan yang terakhir, setidaknya ada 4 kejadian yang dialami oleh Aminah. Bukan Aminah, bukan, tapi Aminah. Seorang wanita yang mengandung anaknya dan lahirlah dari rahim wanita mulia ini seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir ditanya oleh kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh mertuanya, bima sammaitihi, nama apa yang engkau berikan kepada anak ini? Aminah mengatakan sammaituhu Muhammadan, aku berikan nama anak ini Muhammad. Dan belum pernah ada orang yang mendapatkan nama seperti namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 4 kejadian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, lahir dari rahimnya Aminah, adha'at lahu nurus syams, seakan-akan ada cahaya matahari. Yang dilahirkan adalah seorang manusia yang membawa cahaya, sampai cahaya itu adha'at lahu nur, adha'at lahu qusurus syams, sampai menyinari istana-istana yang ada di Syam, di negeri Syam. Saya sudah pernah jelaskan, negeri Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara: Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Itu negara dulu besar. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, cahayanya itu menyinari sampai negeri Syam. Kalau melihat negeri Syam itu letaknya di mana, gampang. Dari Mekah itu gampang ngukurnya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah bertawaf di Ka'bah, yang belum pernah, mudah-mudahan saya doakan bisa bertawaf di Ka'bah untuk haji. Itu ada, Ka'bah itu ada 4 rukun, betul nggak? Betul nggak? Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Yamani sebelumnya. Ya, oke, dari Yamani. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, kemudian rukun apa? Rukun apa? Rukun Irak. Ada rukun Syam. Itu ada 4. Kalau dibuka, saya nggak jelaskan di sini. Silahkan dibuka ensiklopedia tentang Ka'bah. Itu masing-masing sudut atau sikunya atau sudut Ka'bah itu rukunnya. Itu ketika disebut dengan rukun Yamani berarti menunjukkan arah menuju ke Yaman. Rukun Yamani. Ada rukun Syam, rukun Syami berarti itu menuju ke arah negeri Syam. Ada rukun Iraqi dan sebagainya. Dan itu cahaya Rasulullah SAW sampai menyinari negeri Syam, dan itu dipahami oleh para raja-raja negeri Syam bahwasanya lahir seorang manusia yang dijanjikan oleh nabi mereka, yaitu Isa alaihis salam. Yang kedua, matinya api di negeri Majus. Ini kalau yang dulu demen dengar nasyid Raihan, itu ada tuh. Cuma saya kagak nyanyiin. Itu ada di nasyidnya Raihan yang mengisahkan tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Salah satu di antaranya adalah ketika lahirnya Rasulullah SAW, api Majusi yang merupakan agama penyimpangan yang Allah tidak pernah menurunkan ajaran itu mati. Dan mereka paham akan ada nabi pembawa risalah,
Dan mereka paham itu nabi yang akan menghapus ajaran Majusi. Yang ketiga, beberapa gereja yang ada di Persia hancur. Dan yang keempat, beberapa ruas koridor istana yang ada di Persia itu hancur, rontok. Baru lahir bayinya saja sedemikian wibawa besar. Bahkan seorang Abu Lahab hubungannya sama Rasulullah apa? Paman. Encing sendiri, mamang. Saking bergembiranya, beliau berharap akan lahir seorang keponakan yang beliau cintai. Padahal ujung-ujungnya berantem. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Beliau dan istrinya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada sedikit pun celah. Mentang-mentang keluarga kiai berarti bebas melakukan apa aja, nggak boleh. Mentang-mentang keluarga pejabat boleh melakukan apa saja, nggak bisa. Rasulullah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Keluarga sendiri. Abu Lahab saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking penasarannya, beliau mengirimkan seorang jariyah, pembantu, budak yang bernama siapa? Siapa itu? Menyebut Suwaibah. Diutuslah Suwaibah untuk menantikan kabar gembira. Ketika Suwaibah menunggu kabar lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayi agung yang ternyata beliau adalah nabi akhir zaman. Meskipun Allah mengatakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman, Rasulullah sendiri beliau mengatakan, saya dilahirkan dalam kondisi yang Allah muliakan. Adha'at lahu nur min ummi fanawwarat qusur asy-Syam. Dan ibunya Aminah radhiyallahu taala anha ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tidak ada sedikit pun rasa lelahku ketika mengandung bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu barangkali yang sudah melahirkan banyak anak itu wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin, dari lelah menuju ke lelah. Masya Allah, orang tua kita luar biasa. Kita udah nginep di perutnya 9 bulan, ditimang-timang lahir anaknya, penuh dengan penderitaan, sakit, perjuangan antara hidup dan mati. Anaknya tidak tahu bahwasanya orang tua sudah melahirkan dengan perjuangan. Ibu yang mengandung, ayah yang berjuang, mencari tempat lahir, mencari nama, diakikahkan, dirawat, ditumbuhkan, disekolahkan, ditimang-timang anaknya, digendong-gendong anaknya. Bahkan ada ibu-ibu yang kadang suka rada-rada lebay dikit, anaknya digendong-gendong, dinyanyiin anak raja, anak raja. Padahal bapaknya PNS bukan raja. Anak raja, anak raja. Anaknya terngiang-ngiang sampai gede. Anaknya mikir, kok anak raja tinggal di komplek. Nanya, mah, emang kita anak raja mah? Bukan, nggak ada anak raja. Mama waktu dulu kecil dimang-dimang saya, anak raja, anak raja. Masa raja berangkat pakai baju coklat pagi-pagi gitu. Dia pikir seragam raja warna coklat. Luar biasa Pak, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, Suwaibah kembali ke majikannya, memberikan kabar gembira. Seorang bayi yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, yang kelak nanti tidak akan sejalan dengan keponakannya itu, saking gembiranya beliau memerdekakan Suwaibah. Saking girangnya, bukan anaknya yang lahir, ponakan. Ada nggak gitu-gitu? Kita ponakan lahir puyeng, ya dilahir lagi. Berapa itu di anaknya? Udah 6. Aduh, hadiah lagi nih mah. Kondangan lagi, ngamplopin lagi. Ini Abu Lahab girangnya minta ampun. Sampai
beliau merdekakan budaknya tanpa biaya apapun, free, bebas. Kan kalau budak itu dibebaskan ada dua cara. Ada yang bebas begitu saja, gratis. Ada yang mukatabah. Mukatabah itu Anda bisa bebas kalau Anda bisa mengerjakan atau menyetorkan uang sebanyak ini. Itu mukatabah. Misalnya, kalau kamu membantu pertanian saya selama 5 tahun, berarti setelah 5 tahun Anda bebas, Anda merdeka. Itu mukatabah. Persyaratan ditulis, dihitung-hitung. Oh 2 tahun, sisa 3 tahun lagi. Udah 3 tahun sisa, terus begitu. Itu mukatabah. Tapi ini Abu Lahab dibebaskan tanpa imbalan apapun, saking gembiranya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit kita review, di hari ketujuhnya beliau dikhitan oleh orang tuanya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di masa bayinya, beliau sebagaimana anak-anak Bani Quraisy itu yang biasa membawa anak-anaknya dititipkan kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tinggal jauh dari Mekah. Dicari tempat yang sangat kondusif, bahasanya bagus, lingkungannya sehat, udaranya bagus, supaya anak-anak mereka tumbuh dengan alami dan sehat. Dan dulu ada kebiasaan kerjasama secara kultural antara Bani Sa'ad dengan Bani Hashim, dengan suku Quraisy, kabilah Quraisy. Dan Bani Hashim ini, Quraisy sering banyak menitipkan anak-anaknya di Bani Sa'ad dengan beberapa alasan. Di antaranya, kampung Bani Sa'ad ini adalah kampung perkebunan. Saya alhamdulillah Al-Fakir pernah ke kampung ini. Pernah menyempatkan diri datang ke tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menghabiskan beberapa tahun di masa kecilnya. Itu emang daerahnya datar, Pak, datar gitu. Banyak pepohonan. Sampai sekarang itu pengembala kambing masih banyak. Dan orang sono kalau ngembala kambing satu orang ngurusin 100. Kalau panitia masjid kurban di Jakarta enggak, 4 kambing. 1 kambing 4 panitia. Betul nggak? Makanya kalau orang Arab ngelihat orang Indonesia motong kambing pada ketawa. Kalau di kita satu orang ngurusin 100 kambing. Panitia Idul Adha 1 kambing 4 orang. Yang satu megang kepala, yang satu nutupin mata pakai hidung, pakai apa? Pakai kupingnya kambing, yang satu megang kaki, betul nggak? Yang satu ikut-ikutan lagi megang buntut. Di sana itu masih banyak sampai sekarang. Al-Fakir waktu di sana itu masih ketemu dengan orang-orang yang menggembala kambing. Dan menggembalanya itu bukan di perkebunan, padang pasir. Ada yang sampai nanjak ke bukit-bukit. Bahkan saking banyaknya tuh kambing, pengembalanya nggak kelihatan. Kambing warna putih, yang gembala pakai gamis warna putih, nggak kelihatan. Jalan gitu. Udah kayak temen aja. Ketahuannya gimana? Ketahuannya kalau ketinggalan. Rasulullah SAW sengaja dititipkan ke Bani Sa'ad karena lingkungan. Dan barangkali kalau di zaman kita sekarang banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Zaman dulu pesantren jauh-jauh. Ada yang pesantren di Jogja, ada yang di Jombang, ada yang di Kerapiak, ada yang di Kudus, jauh-jauh. Gunanya apa? Ya mohon maaf, orang Jakarta ini kan metropolitan, betul nggak? Masya Allah, kadang kata-katanya aja udah berbeda. Gaya action omongannya sudah beda. Orang Betawi aja, kagak kasar aja dibilang kasar. Ini orang Betawi nih, orang Betawi. Saya dulu punya kakak ipar. Bukan, sekarang masih jadi kakak ipar, sekarang masih kakak ipar saya baru nikah nih. Mohon maaf, beliau orang Jawa Tengah. Baru menikah dengan kakak saya perempuan. Kebiasaan orang Betawi kalau habis nikah disuruh keliling.
ke rumah encingnya, kenalin, nih rumah encing saya, ya kan? Nih abangnya bapak, nih adiknya bapak, nih rumahnya di sini, nih yang ini kontrakannya 20 pintu, misalnya kenalin. Kalau mau minjem duit sini ntar gitu. Ketemu sama orang Betawi, ini encingnya umi saya, berarti jatuhnya kakek. Orang Cilandak. Itu kalau nawarin makan kayak orang berantem, Pak. Makan. Ayo dah makan. Ini yang ditawarin orang Jawa Tengah, Pak. Takut. Astagfirullahaladzim. Nawarin makan kayak mau berantem. Bilang sama kakak saya, udah nggak usah. Kalau emang nggak ada makanan nggak usah. Padahal makanan ngambrak, Pak. Apa aja ada. Orang Betawi itu kadang saking baiknya, dodol udah buluk dikeluarin, dodol udah bulukan dikeluarin. Makan. Dia kagak tahu tuh dodol udah 5 hari udah buluk gitu. Uli udah keras banget, bisa buat nimpuk anjing, dikeluarin lagi tuh. Tamunya megang, ya ini apa yang dimakan? Uli belum diangetin. Beda, betul nggak, Pak? Coba orang Jakarta ngomong sama orang Solo, kaget orang Solo. Galak banget nih orang Jakarta. Kenapa? Karena kita actionnya begitu. Orang Jakarta cocoknya sama orang Makassar, betul nggak? Medan. Kadang orang Betawi aja kicep sama orang Medan. Bang, Medan. Enggak bang, takut ya. Takut dipalak. Ini tujuannya adalah agar Rasulullah SAW itu tumbuh. Ada riwayat yang menyebutkan saat itu Mekah sedang tertimpa wabah. Konon ada riwayat seperti itu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak sahih. Meskipun ada indikasinya bahwasanya itu benar. Nanti kita akan temukan di kisahnya. Ketika Rasulullah SAW didaftarkan namanya di kalangan Bani Quraisy, di suku Quraisy didaftarkan nama-nama bayi yang akan dibawa oleh wanita-wanita Bani Sa'ad. Ada sebuah riwayat yang dikisahkan oleh seorang wanita yang kelak kita mengenal beliau adalah ibu susunya Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya, ibu Rasulullah, ibu susunya Rasulullah ada berapa? Hah? Berapa? Ibu kandungnya satu, namanya Aminah. Ibu susunya tadi sudah kita bahas. Yang satu saya sebutin, namanya Suwaibah, yang mantan budaknya Abu Lahab. Yang kedua Halimah As-Sa'diyah. Ada satu lagi ibu susunya. Jangan nanya Google dulu, langsung ibu-ibu cepet nih langsung. Ummu Aiman. Yang dimana Ummu Aiman ini menghubungkan nanti nasabnya, darahnya Rasulullah SAW akan tersambung dengan beberapa pembesar Quraisy. Di antaranya adalah Abu Sufyan, keluarganya Abu Sufyan. Makanya beliau ada satu hubungan tidak mau menikah dengan salah satu di antara anak atau putrinya Abu Sufyan. Dalam riwayat begitu, wallahu alam. Nah, ada 3 nih ya, ibu susu. Di antara saudara susu beliau itu ada seorang wanita yang disebut dengan Asy-Syaima. Nama asli beliau adalah Juzamah. Syaima ini adalah putrinya Halimah As-Sa'diyah. Yang kelak ketika di Madinah nanti beliau datang ke Madinah, berkunjung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menghormati sebagaimana beliau menghormati saudarinya. Dan para sahabat bertanya, ini siapa perempuan nih? Sampai duduk di samping Rasulullah, digelarkan sorbannya, digelarin. Sampai salaman. Sahabat bertanya, nih apa Rasulullah nikah lagi apa gimana? Ternyata itu adalah saudara sepersusuannya yang bernama Syaima. Jadi kalau ada sekarang bayi-bayi zaman sekarang namanya Syaima, itu diambil dari saudara sepersusuannya Rasulullah. Halimah As-Sa'diyah datanglah ke Mekah bersama rombongan wanita-wanita Bani Sa'ad yang saat itu datang dari kota yang jaraknya sekitar 70 km dari Taif. Jadi kalau Mekah, Taif, kemudian ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu udah di pinggiran Taif.
Daerahnya dingin, sepanjang tahun, adem, nggak ada musim panasnya. Meskipun disebut dengan musim panas. Mereka datang dengan hati yang penuh harapan. Kenapa? Karena saat itu Bani Sa'ad sedang tertimpa paceklik. Halimah memaksakan dirinya, mendaftarkan diri menjadi wanita-wanita penerima bayi yang akan dia susui setelah bayinya dilahirkan. Beliau habis melahirkan anak kandungnya. Pergilah beliau bersama rombongan. Halimah yang kondisinya saat itu penuh kekurangan membawa 2 kendaraan bersama suaminya, Al-Harith. Beliau membawa 2 kendaraannya. Yang satu Halimah menunggangi keledainya yang sangat kurus. Saking pacekliknya Bani Sa'ad, ini keledai nggak ada makanan. Suaminya, sementara istrinya menunggangi keledai, suaminya menunggangi unta betina yang tua. Kebayang nggak Pak? Yang satu keledai kurus, kagak ada tenaga, yang satunya lagi unta betina tua. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Syarif. Makanya kalau nyebut nama orang jangan Syarif, jangan. Syarif, kalau Syarif nama orang boleh. Artinya mulia. Kalau Syarif, shinnya panjang artinya onta betina tua. Jangan salah ngasih nama anak. Awas. Ibu, siapa nama anaknya? Syarif. Tulisan Arabnya Bu, shin, alif, ro, fa. Ya, artinya bagus Bu. Apa? Onta betina tua. Kalau mau nama yang bagus, shin, ro, ya, fa. Artinya Syarif, Syarifuddin. Nah, ini saking tuanya Pak. Di rombongan itu paling ujung, belakangan. Orang pada pakai Innova, Avanza, Fortuner, Toyota Rush. Bapak pakai Fiat tahun 70. Ikut touring ke Lembang. Ya, orang udah bakar jagung, Bapak masih tanjakan. Terlambat. Ketika beliau datang terlambat bersama suaminya, seorang wanita yang tidak pernah mengira akan mengasuh manusia paling mulia di zaman itu. Dia tidak mengira akan mengasuh manusia yang paling mulia di sepanjang zaman, akan menjadi sayyidul awwalina wal akhirin. Datang terlambat. Masya Allah. Sampai di Mekah, semua wanita-wanita yang akan mengambil anak asuhnya sudah pegang bayi. Udah dapet. Tinggal satu bayi yang belum mendapatkan ibu susuan. Seorang bayi yang sudah ditawarkan ke semua perempuan-perempuan Bani Sa'ad untuk disusukan. Tetapi mereka menolak. Kenapa? Ketika ditanya, siapa ayahnya? Ditanya, Abdullah. Laqad mata abuhu. Ibu bapaknya sudah meninggal. Semuanya mengembalikan. Nggak jadi digendong. Muhammad SAW yang kecil saat itu ditanya, siapa ayahnya? Sudah meninggal, yatim. Dikembalikan lagi. Puluhan wanita menolak. Puluhan ibu susuan menolak Muhammad SAW karena beliau yatim. Ya Allah, nasib Muhammad SAW. Dari kecil tidak pernah merasakan pelukan ayahnya. Dari kecil tidak pernah merasakan pangkuan ayahnya. Muhammad SAW yang pernah ditolak oleh ibu-ibu susuan, dan mereka tidak tahu bahwasanya yang ditolak ini adalah sayyidul awwalina wal akhirin. Syafi'ul ummah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di akhir zaman. Tinggallah seorang wanita malang yang berangkat dengan hewan tunggangannya yang sudah tua, Halimah As-Sa'diyah. Menanyakan, siapa anak ini? Muhammad. Siapa ayahnya? Yatim, lahab, nggak punya bapak. Ya Allah. Dia tinggal sama siapa? Sama ibunya. Dia palingkan mukanya, bertanya kepada suaminya Al-Harith, innahu yatim. Anak ini yatim.
fa inna narju min khairi abihi wa ummihi. Sementara kita berharap akan mendapatkan sesuatu dari kedua orang tuanya. Fama narju min ummihi. Kalau ayahnya sudah tiada, apa yang kita harapkan dari seorang janda ibu yang tidak ada suaminya? Apa yang kita harapkan? Al-Harith berdiri termenung dengan Halimah. Bingung. Nggak ada lagi bayi, semuanya sudah diambil kecuali bayi yang yatim ini. Ya Allah. Muhammad SAW saat itu dikesampingkan oleh banyak orang. Di saat semua orang sudah mendapatkan bayi susuannya, mereka semua sudah bersiap untuk kembali ke Bani Sa'ad, tinggallah Halimah yang belum mendapatkan seorang pun untuk disusui. Kemudian dia bangkit, berdiri, berbicara dengan suaminya, mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan kembali ke kampung halamanku sementara di saat teman-temanku sudah mendapatkan anak asuhnya dan aku tidak mendapatkan asuhannya. Demi Allah, akan aku ambil anak yatim itu dan aku akan kembali bersamanya. Suaminya yang soleh, yang baik, mengatakan, la ba'sa alaik, nggak apa-apa, ambil. La'allahu ya'ti ilaina bibarakah. Barangkali anak itulah yang akan membawa keberkahan kepada kita. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, anak yatim. Kalau kita undang, kita kasih sisaan. Kalau kita undang anak yatim duduknya paling belakang. Anak yatim di hari raya tidak ayah, tidak ibu, tidak ada baju baru yang memberikan kepadanya. Di saat semua keluarga bergembira dengan ayah ibunya berkumpul, anak yatim duduk termenung di rumahnya. Tidak ada ayah yang memberikan hadiah di hari rayanya, tidak ada ayah yang menggembirakan di malam hari rayanya. Rasulullah SAW, Allah kirimkan seorang wanita yang bernama Halimah, sesuai dengan namanya, bijaksana. Lihatlah, setelah ini keberkahan yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Dan inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita agar kita selalu berbangga, berbahagia, bersyukur menjadi umat Muhammad SAW. Dan selayaknya kita adalah orang yang paling berkah ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab karena kita diutus dengan Muhammad SAW. Ketika ia ambil bayi itu, mereka cuma mengharapkan keberkahan dari seorang anak yatim. Halimah kemudian mengatakan, tidak begitu lama aku ambil bayi itu dan aku pangku dia dan aku sodorkan ASIku. Dan kemudian tiba-tiba Allah kirimkan bagaimana derasnya ASI yang saya tidak pernah merasakan itu, sehingga dia minum. Padahal Halimah mengisahkan ketika sepanjang perjalanan beliau dari Bani Sa'ad menuju ke Makkah, bayi kandungnya yang beliau lahirkan itu sepanjang perjalanan tidak tidur. Kenapa? Karena tidak memiliki ASI, Pak. Ibu menyusui kan kadang suka makannya double. Beli somai yang tadinya goceng jadi ceban, bakso yang tadinya 15.000 jadi 30.000. Ngaku bu, bener gak? Bener saat busui, ibu menyusui. Suaminya sih kadang pura-pura aja gak paham, ya kan? Itu wajar. Kenapa? Ada dua manusia, bahkan Halimah menyusui dua bayi, jadi 3 orang. Masya Allah, dia pangku bayi yang bernama Muhammad, menyusui, harta irtawa, sampai kenyang fanama. Ini bayi dua-duanya nggak pernah tidur senyenyak ini. Bahkan beliau mengisahkan, anakku tidak pernah nyenyak tidur kecuali setelah dia bersandingan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mengatur semua yang ada untuk Muhammad, Allah akan urus. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasha. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pangku bayi mulia ini, dia tidak tahu ini siapa ini. Cuma anak yatim yang nggak punya bapak. Ya, kalaupun dapat kelebihan harta dari kakeknya, ya alhamdulillah. Dikasih duit dari emaknya, alhamdulillah. Dan pada akhirnya Halimah di kemudian hari tidak akan memperhitungkan berapa biaya upah
setelah tahu keberkahan yang ia dapatkan jauh dari angka yang seharusnya dia dapatkan. Pulanglah mereka. Rombongan sudah bersiap-siap meninggalkan Mekah. Tiba-tiba ketika suaminya mempersiapkan hewan tunggangannya yang tadi kita tahu semua, keledainya yang tua renta, tidak bertenaga, untanya betina yang sudah tidak memproduksi susu untanya, suaminya kembali kepada Halimah dengan berteriak, "Wa busyrah, wa busyrah," kabar gembira. Bahasa kita, ada apa bang? Bonus akhir tahun turun misalnya. Kali suami habis lihat M-Banking, astagfirullahaladzim, 2 miliar masuk, salah kirim. Kan sekarang lagi rame ini, salah kirim transfer. Kalau kita dikirimin transfer kira-kira bilang apa kagak pak? Hah? Laporan nggak? 2 miliar, Masya Allah. Jangankan Pak RT, suami aja kagak dibilangin. Wah, bapak salah ngisi GoPay ini. Mintanya 100.000 dikirim 1 juta. Kagak laporan. Wah, busroh. Kenapa bang? Kenapa? Ini onta. Susunya bisa diperah. Ada susunya, Masya Allah. Diminum. Fasharibnahu farawainah. Fasharibna fartawaina. Maaf. Kami minum, kami kenyang. Masya Allah. Dan besoknya mau pergi kembali ke Bani Sa'ad, kata Halimah As-Sa'diyah, belum pernah kami merasakan tidur paling nyenyak melebihi malam terakhir kami di Mekah itu sebelum kembali ke Bani Sa'ad. Bayinya kenyang, orang tuanya kenyang, ontaknya sehat, keledainya sehat. Dan ketika besoknya kembali ke Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah dan suaminya Al-Harith, ketika tadinya berangkat dari Bani Sa'ad paling belakang, Fiat 70, tiba-tiba tenaganya paling kenceng. Teman-temannya siapa? Halimah, wanita-wanita yang sudah mendapatkan bayi-bayi yang lainnya dari Bani Quraisy, disalib pak, jalannya cepet. Dalam riwayat dikatakan arbi'i ya Halimah, arbi'i, bahasa anak cakung, woi slow dong, slow, santai dong, jangan ngegas. Ngebut pak, 1000 cc lawan 3000 cc, ngebut. Apa kata sahabat-sahabatnya? Arbi'i ya Halimah, woi tenang dong, jangan show off gitu. Ya salah, ngebut. Alaysa hiya himarukil lati ji'ti biha, bukankah itu himar yang tempo hari, yang kemarin kita berangkat paling lelet di belakang? Halimah cuma senyum aja, senyum. Masya Allah, lakinya ngebut. Nyampe di Bani Sa'ad paling duluan. Sampai di rumah disambut keberkahan yang berikutnya. Pengembala kambing milik mereka mengatakan, kambing-kambing kita hari ini semuanya produksi susu. Kaget pak. Dan ternyata keberkahan itu Allah turunkan kepada keluarga Al-Harith dan istrinya Halimatus Sa'diyah. Kata Halimah, tidak ada hari yang kami lewati bersama Muhammad semasa itu sampai usianya 6 tahun kecuali keberkahan turun di rumah kami. Bahkan di hari-hari berikutnya, semua kampung Bani Sa'ad, satu Bani Sa'ad ngumpul. Ngapain? Dipanggil semua pengembala. Di saat kambing mereka nggak ada yang gemuk-gemuk, nggak ada yang menghadirkan susu, dikumpulin semua pengembala, dikasih tahu, woi pengembala, besok kalau mau bawa kambing ikutin pengembalanya Halimah. Dia bawa kemana itu kambing, ente ikutin. Supaya apa? Makannya sama di situ. Barangkali kambing kita akan sama gemuknya dengan kambing dia. Diikutin pak. Sehari, seminggu, 2 minggu, kagak berubah. Yang gemuk cuma kambingnya Halimah dong. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tumbuhlah Muhammad SAW sampai kemudian ketika beliau di usia mendekati 4 tahun, sesuai dengan perjanjian, anak ini harus dikembalikan kepada ibundanya. Dan Halimah mengatakan di dalam riwayatnya, demi Allah, saat itu ketika kami kembali kepada ibunya, tidak ada keinginan terhadap Muhammad kecuali anak ini tidak dipulangkan.
Kami masih akan berharap anak ini akan besar bersama kami, meskipun sampai kami meninggal. Saking tahu berkahnya, Pak. Dan di situ dalam riwayat dikatakan Halimah sudah tidak bicara lagi soal upah. Kenapa? Semuanya sudah tercukupi. Kambing-kambingnya, dagingnya seger, susunya bisa diperah, unta-untanya sehat. Dan itu cuma didapatkan oleh keluarganya Halimah. Bahkan tetangga-tetangganya minta susu, minta air. Yang tadinya apa? Kampung Bani Sa'ad kering kerontang. Kembali kemudian perlahan Allah perlihatkan bagaimana irhasot, tanda-tanda kenabian itu nampak. Ketika bertemu dengan siapa? Dengan ibunya Rasulullah SAW. Halimah mengatakan, sesungguhnya aku khawatir kalau anakmu ini akan tertimpa penyakit di Mekah. Biarlah ia tinggal bersama kami. Aminah tidak mengizinkan. Tetapi Halimah tidak putus asa. Beliau nggak mau bergerak dari Mekah sampai harapannya dipenuhi. Dirayu Aminah. Beliau merengek-rengek agar Muhammad kembali ke kampung Bani Sa'ad. Dan akhirnya Aminah mengabulkannya. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW diizinkan kembali ke Bani Sa'ad. Dibawalah Rasulullah SAW di usianya yang saat itu hampir genap 4 tahun. Rasulullah SAW kembali ke Bani Sa'ad. Kata Halimah, tidak ada hari yang lebih gembira daripada ketika aku membawa kembali Muhammad SAW. Gembira, Pak. Ya Allah, tumbuh kembang dengan anaknya bersama Bani Sa'ad, bergembira. Saat itu Halimah aku berharap akan menjadi ibu Muhammad SAW sampai aku meninggal. Dan disinilah terjadi peristiwa di Bani Sa'ad, yang dimana peristiwa ini cara bagaimana Allah mengembalikan Muhammad SAW ke pangkuan ibundanya. Apa kira-kira kejadian itu? Yaitu kejadian ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya. Dan ini adalah peristiwa Rasulullah SAW ketika usia beliau genap 4 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 6 tahun. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang paling kuat adalah 4 tahun. Karena apa? Karena setelah terjadi peristiwa pembedahan itu, Rasulullah SAW hatinya diambil. Setelah itu Halimah takut, khawatir kalau akan terjadi peristiwa-peristiwa buruk terhadap Muhammad SAW, maka beliau bergegas kembali lagi ke Mekah dan dipulangkan kepada ibunya. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat kecilnya bermain-main, dan sampai sekarang sumurnya masih ada. Al-Fakir alhamdulillah pernah melihat sumur itu, dan itu sumurnya dipagerin. Takutnya ada yang berlebihan ngambil tabarruk, takutnya nyebur. Ya kan? Wah, pengen nyebur nih, ikut nyebur. Seperti sumur yang ada di Ji'ranah. Sumur Ji'ranah itu memang hadisnya, riwayatnya warid, ada. Rasulullah itu dulu cincinnya pernah jatuh ke situ. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah meludah di sumur itu. Tetapi itu sumur udah ditutup sama pemerintah Arab Saudi. Tapi sampai sekarang masih ada orang ngejual air sumur. Padahal sumurnya ditutup, masih percaya aja lagi, dibeli. Di saat di Mekah ada air Zam-Zam lebih afdol. Ya benar itu ada, sumurnya ada, tetapi kan udah nggak dipakai dan nggak boleh ada yang ngambil, udah nggak bisa. Dan ketika beliau bermain dengan sahabat-sahabatnya, ada 2 pria, ada 2 laki-laki dengan berbaju yang bersih sekali mendatangi Muhammad SAW. Diambillah Muhammad kecil saat itu, yang usianya masih 4 tahun, diambil dan dibaringkan. Dan sementara saat itu teman-temannya yang bermain lari ketakutan, tunggang langgang. Masing-masing datang ke rumahnya, kembali ke rumahnya dan berteriak, qatalu Muhammadan, Muhammad dibunuh. Dan orang yang paling khawatir saat itu siapa? Halimah, yang lari tunggang langgang dari rumahnya mengejar Rasulullah SAW.
karena berita yang didengar adalah ada 2 orang laki-laki yang membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata tidak. Selesai sudah proses itu, di mana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya. Saya tanya nih, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami pembedahan? Hah? Jawabannya udah tahu, memang tangan saya begini. Sengaja. Nah, pertanyaan saya, yang pertama di usia 4 tahun, yang keduanya kapan? Hah? Isra Mi'raj. Ini bener, Bu. Pak, ada jawaban lain nggak? Katanya Isra Mi'raj nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Susu kambing etawa plus kurma. Nanti saya suruh toko saya kirimin. Saya minta alamat yang jawabannya benar. Saat usia kapan tuh 10 tahun? Saat Rasulullah lagi ngapain? Hah? Itu kan tadi lagi main-main. Lagi nobar apa mabar? Anak zaman sekarang gitu. Kapan kira-kira? Usia 10 tahun. Saat apa itu? Hah? Coba. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kapan? Silakan. Ini saya kasih izin nih. Ibu ini jawab saat peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Saat peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Silakan kita buka Google kita. Nggak apa-apa. Kita cocokin. Kapan Rasulullah dibedah dadanya? Dibedah hatinya. Silakan Bu, dibuka Bu. Google, bawa Google kan? Ada handphone. Silakan dicari. Nanti dapat hadiah susu kambing etawa plus kurma dari toko saya punya, toko Jarwal. Ayo silakan dibantu. Kita supaya ingat nih, Rasulullah mengalami segitu dahsyatnya risalah Muhammad SAW sampai dibersihkan 2 kali. Ada yang tahu jawabannya? Udah ketemu jawabannya? Ketemu nggak? Berapa kali Rasulullah SAW dibersihkan hatinya? Dibedah dadanya. Ketemu nggak Pak? Sinyalnya pada lemot semua ini. Gimana? Ketemu nggak? Ayo. Jawabannya yang paling kuat. Yang pertama di usia 4 tahun. Tapi ingat nih, ini yang kita ambil pendapat yang paling kuat dari ulama. Karena aslinya ada 4 pendapat. Rasulullah SAW 4 kali dicuci hatinya. Yang pertama adalah di usia 4 tahun. Yang kedua itu ketika beliau sudah menerima risalah. Tetapi ini marjuh. Yang kedua adalah Rasulullah SAW ketika bertahannuts, berdiam di mana? Gua Hira. Dan itu marjuh, nggak kuat. Tetapi yang paling kuat yang kedua yaitu sebelum beliau pergi Isra dan Mi'raj. Jadi jawaban ibu benar. Silakan dicatat nomor toko saya di WA. Besok adminnya akan ngirim. Bukan nomor saya nih, nomor toko 087 88 99 79267 087 88 99 79 267 toko Jarwal, toko saya. Bilang aja saya pemenang kuis Ustadz Atik gitu. Ntar saya ingetin, kirimin 1 saset doang. Ntar toko saya rugi repot. Enggak Bu, canda ya. Baik,
Ketika beliau dibersihkan oleh dua malaikat itu, dikeluarkanlah hati beliau dan kemudian diambillah apa? Diambillah satu bagian dalam hatinya sambil mengatakan fa inna hadza min hadzis syaiton. Ini adalah bagian setan yang sering mengendap di dalam hati-hati manusia. Dengki, marah, kesel, iri, ingin maksiat, ingin zina, ingin bunuh, ingin korupsi, ingin nyuri. Rasulullah SAW maksum, dan para ulama mengatakan kemaksumannya Rasulullah ini disebabkan dua kali pembedahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW ketika selesai diproses pembedahan, ada salah seorang sahabat yang ingin membuktikan. Ini kuis kedua nih, kuis kedua. Harus ada dua orang. Saya berharap bapak-bapak, jangan ibu-ibu mulu yang dapat. Ada seorang sahabat yang ingin membuktikan benar nggak nih Rasulullah Nabi yang ngaku-ngaku katanya waktu kecil dibedah. Karena setelah beliau itu ditemukan oleh Halimah dan suaminya Al-Harith, Rasulullah itu biasa-biasa aja, nggak ada bekas darahnya, nggak ada. Tetapi terlihat, kata Halimah dalam riwayat Halimah radhiyallahu taala anha, terlihat dari raut wajah Rasulullah itu yang berbeda. Sedikit ada rasa takut dan pucat. Oleh karenanya ketika Al-Harith datang menemui Rasulullah SAW, tangan beliau seakan-akan ingin memeluk Rasulullah SAW. Faharwala ilaihi. Rasulullah lari, Pak. Kenapa? Wajar, anak kecil habis diambil sama orang, ditidurin, dibedah. Ini orang asing, siapa ini? Gak kenal. Hatinya dikeluarkan, kemudian dicuci oleh air Zam-zam, diletakkan di sebuah bejana yang berasal dari emas, dibersihkan dengan air yang paling bersih di muka bumi ini, yang paling mujarab di muka bumi ini, dikembalikan hati itu. Ketika dia bertemu dengan suaminya Halimah yang tidak lain adalah ayah susunya, beliau memeluk dan fabaka, nangis. Wajar, Pak, anak kecil. Dan kemudian besok harinya Halimah As-Sa'diyah membawa beliau ke Mekah kembali. Dan sampai disinilah kisah perjalanan Rasulullah SAW kepada atau di mana beliau hidup di Bani Sa'ad. Pertanyaan yang kedua tadi, siapakah salah satu di antara sahabat yang penasaran dengan kisah ini dan akhirnya membuktikan bahwasanya memang ada tanda bekas Rasulullah SAW? Pada megang handphone semua ini. Jawaban, coba cari. Ya, siapa nama sahabat yang akhirnya beliau membuktikan saya melihat bekas jahitan di dada Rasulullah SAW? Siapa? Ada nggak yang bisa jawab? Ini kuis kedua dan terakhir. Nanti silakan WA ke admin toko saya nanti insya Allah. Ya. Salman Al-Farisi? Bukan. Ini orang pertama yang melihat. Anak muda, masih kecil. Dan sedikit saya bantu, maksudnya jawaban yang saya inginkan. Ini anak muda tinggal di Madinah. Karena dia udah pelajari nih, Muhammad ini siapa udah dipelajarin. Pas pertama kali datang ke Madinah, yang ingin dia tahu itu, bener gak nih dia Nabi nih? Katanya dulu pernah dibedah, dicari tanda-tanda itu. Dan benar ketika Rasulullah SAW sesekali membuka bajunya di depan sahabatnya itu, beliau mengulang lagi syahadatnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini benar Rasulullah. Siapa kira-kira? Bukan. Ibu jangan jawab lagi, ntar ibu dapat. Nggak boleh ibu. Siapa jawabannya? Ayo. Siapa? Bukan. Salman Al-Farisi itu yang kesekian. Beliau orang yang sekian. Diceritakan penasaran. Bener juga nih. Ada orang yang pertama kali penasaran. Apa saya ganti jawabannya? Agregat Thailand Indonesia berapa? Enggak saya ganti. Banyak emang nama sahabat itu banyak. Siapa? Ya udah. Bukan. Ya udah saya ganti deh. Saya ganti. Nama aslinya Syaima yang tadi saya sebutkan siapa? Nama aslinya Syaima bintul Harith. Nama aslinya siapa?
Tadi saya sebutin tuh kencang banget. Hah? Seu? Hah? Kokom? Hah? Nggak dengar saya? Dengar nggak Bu? Dengar nggak? Siapa? Nggak dengar? Ditulis coba. Juzamah. Ya betul. Namanya Juzamah. Beliau adalah putri dari Halimah As-Sa'diyah yang kemudian menjadi saudari sepersusuan. Adapun tadi jawaban yang pertama adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik penasaran, benar nggak nih Rasulullah dibedah? Ketika beliau melihat termenung Pak, duduk melihat dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsirnya. Jawabannya tadi adapun Syaimah nama aslinya